Pada episode kali ini dilanjutkan lagi, alisnya seperti bulu hijau, otot-ototnya seperti salju putih, pinggangnya seperti seikat kerudung polos, dan pipinya yang tertutup kain tule penuh harapan dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan suci, yang membuat orang merasa sedikit suasana elegan, seolah-olah dunia dibayangi olehnya. Wanita seperti itu, temperamen yang begitu indah dan kekuatan seperti itu, memang langka di dunia. Seluruh aula yang sedikit bising, juga menjadi sunyi pada saat ini, meskipun pipi wanita itu ditutupi oleh topi tule garis yang menjulang dari celah topi itu memperlihatkan lengkungan pipi yang hampir sempurna, benangnya, sehingga semua orang yang hadir tidak sabar untuk merobek tule di bawah topi bambu, dan melihat penampilan memukau yang cukup membuat Bai Hua merasa sedih. Wanita yang cantik. Mata Xiao Yan menatap wanita dalam rok Konfusianisme dengan kaki telanjang giok dan menginjak King Lian, tapi dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam di dalam hatinya. Di antara wanita yang pernah dilihatnya, Cailin adalah wanita tercantik yang dia miliki. Pernah terlihat ini memiliki gaya, tetapi di depan wanita misterius di depannya, dia masih sedikit lebih rendah. Namun, meskipun suara wanita ini lembut dan lembut, Xiao Yan belum pernah melihat kelembutan sedikit pun di mata sebening kristal itu, tetapi sebaliknya itu adalah ketidakpedulian yang mendalam yang menolak orang lain. Memikirkannya, wanita ini jelas merupakan tipe orang yang panas di luar dan dingin di dalam. Itu seperti bunga cantik yang tidak pernah mekar di tanah es dan salju selama ribuan tahun. Wanita seperti ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada wanita dengan penampilan yang dingin, belum lagi kekuatan dan penampilan menjadi satu. Siapa wanita ini? Xiao Yan memiringkan kepalanya, memandang Yueru di bawah tangga batu dan berkata dengan lembut. Yueru sedikit mengernyit dan ada keraguan di matanya. Bahkan dengan penampilan dan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Wanita ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Adapun apa latar belakangnya, saya tidak dapat mengetahui identitasnya. Bai San, yang berada di samping, menyela saat ini, mampu menggunakan kekosongan untuk bersembunyi di bawah kelopak mata seseorang yang berpakaian putih. Wanita ini pasti bukan orang biasa. Xiao Yan juga sedikit mengangguk dan bergumam di dalam hatinya. Nama gadis kecil itu adalah Su Sueying dan dia datang ke sini kali ini hanya untuk menggunakan darah kaisar. Wanita menakjubkan itu jatuh dari udara, kaki gioknya perlahan berdiri di atas platform lotus seperti wanita yang keluar dari dunia ini. Aku tidak menyangka kalian orang-orang dari benua Tianyuan akan tertarik dengan benua Xuanlingku. Wu Huan memandang wanita misterius itu, dengan sedikit berapi-api. Wanita cantik seperti itu, selama dia laki-laki, dia akan tergoda tapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hanya kebetulan. Kemudian Su Sueying berkata sambil tersenyum, lalu matanya beralih ke pakaian putih, dan dia berkata dengan lembut, karena senior telah menjaganya selama ribuan tahun, itu harus diserahkan kepada kita. Ayo keluar dan lihat baik-baik di dunia yang hebat ini. Aku telah menjaga aula selama ribuan tahun. Bukankah itu yang kamu katakan? Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Jika orang-orang yang hadir tidak memiliki kekuatan api untuk melindungi tubuh mereka, mereka harus pergi secepat mungkin. Jubah putih juga tertawa. Wu Huan orang mati yang hidup dan Feng Yi, putra surga yang bangga, mendengar berita itu dan kemudian melihat Xiao Yan di depan pakaian putih. Jelas bahwa anak Xiao Yan memiliki kekuatan api yang sangat kuat. Apakah kita menyerah begitu saja? Ketika kita sampai di sini, pasti ada beberapa orang yang hadir yang tidak mau mengatakannya. Memasuki reruntuhan yang ganas dan berbahaya ini. Awalnya berjalan di ujung pisau tetapi semuanya berada di aula utama. Hanya beberapa langkah dari benda yang paling berharga. Pada saat ini, jelas tidak ada yang akan melakukannya. Ada beberapa pria kuat di aula yang jelas tidak mau pergi seperti ini. Jadi mereka terbang menuju kerangka di balik jas putih mencoba mendapatkan harta kecil itu. Sebelum beberapa orang terbang melewati tangga batu, mereka berubah menjadi kabut darah di bawah kekuatan mengerikan pakaian putih, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mengenakan pakaian putih,
tubuhnya ditutupi dengan ki pertempuran, dan kekuatannya yang menakutkan langsung menyebar di aula. Kaisar pertempuran bintang 5 orang-orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut, dan kekuatan orang berpakaian putih ini jelas lebih dari Dou di bintang 5. Perbedaan antara Dou di bintang 3 dan Dou di bintang 4 bahkan tidak sedikit, bahkan jika putra favorit surgawi dari 7 kota besar bertarung melawan Dou di bintang 4, tidak ada peluang menang. Setelah berpikir sejenak, hidup masih mengalahkan keserakahan. Lagi pula, jika Anda menikmati harta yang baik tanpa hidup Anda, itu hanya akan menjadi murah bagi orang lain. Selain itu, ada juga beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di reruntuhan ini, dan 7 favorit surga besar juga memperoleh keterampilan berjuang peringkat abadi, yang bukan keuntungan kecil. Meskipun dia tidak berdaya, dia harus meninggalkan aula. Yueru, hati-hati setelah itu, tunggu aku kembali. Xiao Yan juga melihat bahwa 6 penjaga yang terluka dan wanita berpakaian putih di aula masih menakjubkan. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Mengapa kamu ingin menekan kekuatanmu sendiri untuk memasuki reruntuhan ini? Mengenakan pakaian putih, dia melihat semua orang di aula pergi, dan kemudian bertanya pada wanita di panggung King Lian. Karena ini wanita King Lian mengangkat tangan gioknya sedikit, dan tanda sederhana muncul di tangannya, dan kemudian terbang menuju pakaian putih. Pada saat token sederhana muncul, murid dari 6 penjaga di bawah tangga batu menyusut dengan kencang, berpakaian putih. Dia perlahan menangkap token yang terbang dari wanita King Lian, dan energi panas datang dari tangannya, dan kemudian dia perlahan-lahan menyebarkan token di tangannya. Hanya ada satu kata besar di token kemudian berpakaian putih. Dia perlahan menutup matanya. Apakah dia baik-baik saja? Dia telah menunggu seseorang. Segera setelah mengenakan pakaian putih, dia juga membuka matanya. Jelas terlihat tak terbayangkan. Apakah itu benar atau tidak? Bisakah kamu mengetahui apakah senior pergi melihatnya? Wanita itu juga berkata dengan tenang. Xiao Yan juga mendengar bahwa orang-orang di depannya ini telah bermain teka-teki bodoh. Dia bingung dan tidak mengerti sama sekali. Namun, saya masih belajar beberapa informasi darinya. Meskipun pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 4 dilarang memasuki reruntuhan, kecantikan menakjubkan yang berdiri di atas panggung King Lian jelas telah menekan kekuatannya. Jadi dia bersembunyi di kehampaan, menunggu Xiao Yan dan yang lainnya memecahkannya. Krisis di aula utama dibuat baik oleh tembakan, apalagi Xiao Yan juga merasakan aura berbahaya dari wanita King Liantai. Xiao Yan sendiri adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 3 di panggung tengah, dan persepsi kuat dari alam dewa dikombinasikan dengan kekuatan 3 transformasi misterius api langit. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou bintang 4 memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi di depan tatap muka wanita yang menginjak King Liantai dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, bahkan api aneh yang selalu diandalkan Xiao Yan tampak bergetar. Bahkan jika wanita menakjubkan di depannya menekan kekuatannya, dia sekarang hanya memiliki kekuatan puncak bintang 3 Dodi. Tetapi kekuatannya yang sebenarnya di luar dugaan Xiao Yan. Wanita King Lian saat ini juga jauh lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak heran Xiao Yan merasa seperti ini. Wanita ini benar-benar tidak mudah. Raja Naga Emas di atas ring telah mengamati Xiao Yan sejak dia memasuki formasi, dan kemudian pertempuran dan terobosan antara Xiao Yan dan Wali semuanya ada di matanya. Jangan menyerah terlalu banyak. Xiao Yan secara alami tidak merasakan ini, dan kemudian dia mendengar wanita berpakaian putih dan King Lian berbicara di aula, mengenakan pakaian putih. Dia juga menghela nafas. Apa yang terjadi saat itu benar-benar salahku melihat kehampaan yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu memiliki hubungan dengannya maka aku juga akan membantumu. Di depanku ada kerangka pemilik peninggalan ini karena transaksiku dengannya. Aku ingin melindunginya agar warisannya bisa berlanjut. Esensi dan darah yang Anda butuhkan harus ada di tulangnya. Namun, anak ini juga memiliki modal dan orang-orang yang dapat dipilih oleh peri api sangat luar biasa. Jadi aku tidak dapat membantumu selanjutnya. Keberuntungan adalah masalah kecocokan, jika tidak maka akan kontraproduktif.